Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya si mata sipit hidung irit alias Mas Buri. Untuk mengawali perjumpaan kita, ya inilah saya mau ngasih vlog kegiatan pertama saya datang di Saudi setelah saya cuti. Mari teman-teman kita ikuti apa aja persiapan. Kita mau ngantar majikan ke tempat istirahat. Ya, majikan saya mau ke istirahat katanya. Ini adalah persiapan untuk ke peristirahatan atau tempat nyantai berkumpulnya para bos-bos Saudi. Ya, ini persiapannya. Ini di tas ini ada banyak, ada kopi, ada gelas, ada teh, terus disiapin ini untuk halanya itu yang dinamain apa ya, kenapa. Inilah kenapa ya, prosesnya belum jadi, ini nanti tinggal masukin ke oven. Jadi dah sampai merah, udah jadi. Isinya itu seperti bihun tapi ada mozzarellanya. Terus ini apa namanya, ini hummus, kalau orang sini namanya salato spaghetti, kalau makarona itu sejenis, kalau di sini namanya kerat sama tomat sama lemon, tapi kalau di Indonesia apa namanya saya kurang tahu. Ya, itulah perlengkapan untuk ini istilahnya untuk nyantai-nyantai di tempat apa ya, tempat santainya orang sini. Oke, nanti kita akan lanjut menuju perjalanan. Udah disiapin, dimasukin dalam mobil. Ini persiapan mobil saya dan mari kita jalan. Kita jalan. Sebelum jalan, mari kita lakukan doa agar kita sampai tujuan dengan selamat. Dan mari kita ikuti nanti dalam perjalanan menuju tempat nyantainya majikan. Dan sekarang akhirnya kita sampailah ke tempat peristirahatan. Nah, ini peristirahatannya majikan. Ini namanya peristirahatan Amalfi. Dan karena lihat cuacanya di kota Riyadh terutamanya sekarang lagi hujan debu, bahkan matahari pun kelihatan cukup, lihat ini harusnya masih panas, tapi karena udaranya berdebu. Sekarang Saudi kondisinya, Riyadh terutama kondisinya lagi berdebu, jadi mataharinya agak cantik ini, kayak sunrise. Ini kalau di Indonesia namanya sunrise-nya Kuta, tapi ini sunrise-nya Riyadh. Nah, setelah sampai kita mengantarkan majikan, akhirnya kita harus menuju perjalanan menuju pulang ke rumah majikan. Maaf tadi waktu berangkatnya di perjalanan saya tidak dapat merekam karena tahu peraturan Saudi privasi, terutama buat perempuan. Ini adalah kawasan tempat peristirahatan. Ini kanan kiri ada tempat peristirahatan, tempat nyantai istilahnya. Ya gitulah.
Sekarang mari teman-teman ikuti perjalanan saya balik ke rumah dengan cuaca yang sedikit berdebu di jalan. Harus ini karena ini jam-jamnya orang keluar. Biasanya orang Saudi itu keluarnya ya jam-jam segini menjelang maghrib pada keluar, karena ini hari Sabtu, hari libur di sini, weekend. Di sini weekendnya itu Jumat Sabtu teman-teman. Jadi ini masih suasananya suasana weekend. Ya beginilah keadaannya, kondisinya agak ramai. Jadi perjalanannya mungkin agak macet. Dan ini lihat cuacanya, suasananya. Tuh, coba kalau suasananya cerah itu di depan itu pasti kelihatan sama teman-teman. Suasananya lihat banyak gedung tinggi, tapi karena ini suasananya mendung, bukan mendung ya, debu, jadi gedung-gedung itu tertutup debu teman-teman. Jarak pandang kita itu nggak nyampe 1 kilo karena debunya ini lumayan tebal. Tapi ya namanya kita ikut orang, walau cuacanya debu, dingin, apa semua ya kita harus jalani. Ya beginilah resikonya kalau jadi sopir di Saudi. Masih kan? Sebenarnya di depan itu banyak gedung-gedung. Ini karena ini jalur utama alias jalur pembelah kota. Kalau di Indonesianya istilahnya tol dalam kota. Ini jalan ini lewat tengah-tengah kota Riyadh, namanya Jalan Malik Fahad. Tapi saya karena Jalan Malik Fahad macet, jadi saya mau ambil jalur kanan aja. Mudah-mudahan tidak macet ke jalur kanan. Tapi kalau macet ya emang kota Riyadh sudah sangat macet sekarang. Ini karena hari liburnya nggak seberapa. Biasanya kalau hari kerja di sini ini jalannya itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat padat, merayap. Saya mau coba lewat jalur sini, mudah-mudahan tidak macet. Ini kategori tidak macet ya, lancar ya. Dan itu adalah tempat jalur rel kereta yang baru dibangun, belum selesai, belum finish, belum beroperasi maksudnya. Ini ya beginilah suasana kota Riyadh. Ini suasananya kayak oh ya, kalau di kita itu waktu Ramadan nunggu maghrib itu apa ya namanya ya? Ya Allah, lupa saya. Tolong untuk teman-teman yang tahu ditulis di komen di bawah. Apa ya kalau ngebuburit? Ya istilahnya ini ngebuburit. Ya buat yang nonton jangan lupa subscribe. Tolong dibantu subscribe-nya biar saya itu 1000 gitu loh teman-teman, biar saya nggak jadi TKI lagi, biar saya nggak jadi TKI lagi.
bisa jadi YouTuber. Karena anak-anak sekarang generasi Z ini, anak zaman now nih, kalau ditanya cita-citanya apa, ingin jadi YouTuber. Jadi saya juga mau ngikut-ngikut lah, pengen jadi YouTuber. Dan itu lihat di penunjuk jalan, kita mau keluar alias exit menuju Jalan Abdul Aziz Muhammad Al-Ayif. Aduh, ini mau kemana ini? Di sini ini kawan-kawan, teman-teman. Nyupirnya itu pada, ya Allah, kita harus bisa hati-hati sendiri ya. Nah, tahu sendirilah. Tuh, Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Jalan Abu Bakar Siddiq, ini exit 6 kawan-kawan. Mengapa saya milih jalur ini? Karena di sini satu nggak ada lampu merah ini sampai dekat rumah saya sana. Ini jalurnya lurus, mudah-mudahan tidak macet ya. Karena ini hari Sabtu, biasanya hari Sabtu, Jumat Sabtu itu di sini nggak macet biasanya teman-teman. Karena ini jalur alternatif kedua, jadi jalur pembelah kota yang kedua. Kalau di Riyadh itu istilah Saudi itu, di Riyadh terutama ya, jalannya itu kotak-kotak, maksudnya mengotak kotak-kotak antara, jadi 3 pembelah kota, ada 3 jalur untuk membelah kota. Jadi kalau dari ring road yang dari selatan ke utara 3, terus kalau dari timur ke barat juga 3 jalur. Itu teman-teman. Lihat orang sini kalau nyopir di tengah pelan, nggak peduli mereka. Yang penting mah dia mah nggak peduli orang kendaraan mau yang di kanan, yang di kiri, dia nggak peduli. Dia seenaknya sendiri itu teman-teman. Makanya kita kalau nggak hati-hati sendiri ya. Pertama, terus yang kedua, di sini semua serba kamera, kecepatan, sabuk pengaman, pokoknya semua. Kita nyupir pakai HP, pegang HP itu, lihat di tengah, di antara tiang-tiang listrik itu, tengah jalan itu kamera pemantau di situ. Ada yang pemantau sabuk, ada yang pemantau kecepatan. Aduh, ternyata kita juga terjebak macet di sini teman-teman. Aduh, ternyata di Jalan Abu Bakar Siddiq juga macet teman-teman. Gimana ini? Oh, macetnya mungkin lebih parah. Tadi waktu berangkat Mari Pahat itu macet, saya menghindar lewat sini, ternyata inilah kesalahan saya. Sebelum memilih jalur ini nggak buka Google Map dulu teman-teman. Jadi biasanya kalau kita buka Google Map dulu kan kelihatan itu apa namanya, kalau macet itu jalurnya merah gitu kan. Tadi lupa nggak lihat Google Map. Begitu, aduh, gimana lagi sekarang semua Riyadh udah macet semua. Jadi daripada teman-teman ini ikuti saya dalam kemacetan, bosan, mari kita nanti sambung lagi setelah selesai dari kemacetan. Aduh. Ya kawan-kawan, kita sambung lagi setelah tadi kejebak macet cukup lama.
sekitar 1 jaman ya. Akhirnya jalan ini sudah mulai lancar kembali, alhamdulillah. Dan ini sudah agak cukup petang ya. Inilah jalan menuju rumah saya. Ini ada taman-taman, sekarang di Saudi mulai dibangun taman-taman, dan ini nanti menjadi taman terbesar di Riyadh. Namanya tamannya ini taman apa ini, King Salman Park. Di sini nanti dibangun semua fasilitas, di sini komplit. Ini jalannya masih dalam rangka perbaikan. Masih dibangun jalan-jalan alternatif. Itu kalau seandainya kondisinya enggak debu, kelihatan gedung yang paling tinggi di Riyadh, yaitu gedung Mamlakah. Karena rumah saya ini termasuk rumah di dalam rumah di daerah pusat kota. Sekarang sudah nggak macet lagi, sudah nyantai. Alhamdulillah, pas nyampe lampu langsung lampu hijau. Ya, rezekinya anak soleh solihun. Yuk terus lancar. Sampai di rumah, maka harus kita akhiri perjalanan kita, yaitulah kegiatan sopir ya, kegiatan sopir sehari-hari ya sebegini ini. Antar majikan, nanti standby lagi malam nunggu panggilan untuk jemput, ya begitulah sopir. Apa kalau ada pertanyaan, apa sih sebenarnya yang dituntut jadi TKI di Saudi, utamanya supir? Apa? Kalau kerjaannya ringan teman-teman, yang dituntut utama itu adalah kesabaran. Sabar, intinya sabar. Ada 2 jurus. Yang pertama sabar, yang kedua toyib, dan yang terakhir kita tahu sarmindul. Apa sarmindul? Yesar, yamin, afatul, alias ya kalau yesar itu ngiri, yamin itu nganan, afatul itu lurus. Jadi kalau majikan yesar ya kita harus ikut belok nganan ngiri, kalau yamin ya itu kita harus nganan. Ya begitulah teman-teman ya. Karena kita sudah sampai rumah, maka kita cukup akhiri di sini perjumpaan kita. Kita sambung lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siapa bilang di Saudi nggak ada yang itu? Ternyata di sini juga ada pengemis teman-teman. Itu kita lihat di spion. Itu adalah pengemis.
Jadi kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.